Halo mitra olahraga, pada hari ini kami akan membahas beberapa berita sepak bola dunia yang telah kami rangkum. Ada banyak berita menarik yang akan kita sampaikan. Jika kalian merasa berita ini menambah informasi kalian, jangan lupa share video ini. Tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita awali berita kali ini dari Dortmund resmi melepas Erling Haaland ke Manchester City. Borussia Dortmund dan Manchester City menyepakati transfer Erling Haaland Selasa 10 Mei 2022. Jika negosiasi gaji dan penandatanganan kontrak selesai dalam waktu dekat, maka Manchester City bisa mengumumkan Erling Haaland secara resmi pada 1 Juli 2022. Berita ini cukup mengagetkan, mengingat manajer Pep Guardiola sesaat sebelum pengumuman tersebut telah meminta Manchester City dan Dortmund untuk tidak membahas apapun soal transfer Erling Haaland. Menurut Sky Jerman, sang striker telah memberitahu Borussia Dortmund bahwa dia akan meninggalkan klub pada akhir musim. Klausal pelepasan dalam kontraknya adalah 75 juta pound sterling. Klausal tersebut menetapkan biaya transfer Haaland harus dibayar tunai, tidak seperti banyak transfer klub lain. Kode terang benderang Sadio Mane soal gosip pindah ke Bayern Munchen. Kontrak Mane di Anfield hanya tersisa setahun lagi. Sejauh ini, dia belum mencapai kesepakatan dengan Liverpool mengenai kontrak baru. Liverpool jelas akan rugi besar jika kehilangan salah satu pemain terbaiknya itu. Apalagi, Sadio Mane kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol di kemenangan Liverpool saat mengalahkan Aston Villa di Liga Inggris. Menurut laporan media, Bayern Munchen menempatkan Sadio Mane sebagai bidikan teratas pada bursa transfer musim panas 2022. Bahkan agen sang pemain sudah bertemu petinggi Bayern yang sudah membahas transfer bernilai tinggi itu. Saya sejujurnya sangat bahagia di Liverpool. Saya hanya berusaha menikmati setiap momen dan memberikan assist kepada rekan setim, kata Mane setelah laga kontra Aston Villa seperti dikutip Sky Sport. Ketika Coutinho ngeyel tinggalkan Liverpool, ucapan Klopp pun jadi kenyataan. Pada media 2017, sebelum Barcelona mengucurkan dana mencapai 142 juta pounds untuk memboyong Coutinho ke Camp Nou, Jurgen Klopp sempat mengharapkan bertahan di Liverpool. Akhir musim ini, kontrak Coutinho bersama Barcelona akan berakhir. Aston Villa di sisi lain memiliki klausel pembelian permanen dengan Barcelona. Kedua tim sudah sepakat dengan angka 33 juta pounds, serta pembayaran 25% saja dari total gaji Coutinho dan mencapai 480.000 pounds per pekan selama masa peminjaman. Ucapan Jose Mourinho soal MU ternyata benar. Rio Ferdinand sampai minta maaf. Komentar Jose Mourinho soal pencapaian dengan Manchester United kembali viral baru-baru ini. Legenda MU, Rio Ferdinand adalah salah satu orang yang paling vokal mengkritik Mourinho pada masanya. Kini melihat situasi tim sekarang, Ferdinand maju meminta maaf. Saya kira ucapan Mourinho menua dengan sangat baik, dan untuk hal ini, saya akan meminta maaf sampai batas tertentu, khususnya dalam cara pandang saya terhadap dia dan menghakiminya. Saat itu, Mourinho terang-terangan mengkritik banyak pemain MU. Dia ingin melepas beberapa pemain yang bermasalah dan merekrut pemain baru. Mourinho dianggap berlebihan, tetapi kini terbukti benar. Balasan Jurgen Klopp untuk Pep Guardiola yang nyinyir soal Liverpool. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menyebut Liverpool mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk menjuarai Premier League. Jurgen Klopp langsung menanggapi komentar Guardiola tersebut. Menurut manajer asal Jerman itu, komentar Pep Guardiola terlontar karena terbawa suasana pasca pertandingan. Saya tinggal di Liverpool, banyak orang ingin kami memenangkan liga. Itu benar, tetapi bahkan di sini mungkin hanya 50% yang mendukung. Orang lain terlibat dalam pertarungan lain, setidaknya sampai kemarin, kata Klopp. Xavi akui tertarik rekrut Erling Haaland, tapi Barcelona nggak punya uang. Manajer Barcelona, Xavi mengomentari rumor transfer Erling Haaland ke Manchester City. Mantan gelandang timnas Spanyol itu tertarik memboyong sang striker, hanya saja manajemen klub tak memiliki uang yang cukup. Barcelona sempat intens dikaitkan dengan bomber Borussia Dortmund, namun kenyataan sang striker sudah 99% bergabung dengan Manchester City di musim panas nanti. Ia mengakui keuangan Barcelona saat ini tidak memadai untuk menebus klausel rilis sang striker dan juga dengan gajinya yang selangit. Menurut Xavi, wajar saja jika Haaland akhirnya memilih Manchester City.
Ia menilai selain karena keuangan City yang super oke, City juga punya proyek sepak bola yang bagus. Karim Benzema diterpa isu terorisme. Karim Benzema diterpa isu tak sedap. Seperti dilansir Le Parisien, Benzema dituding aktivis sayap kanan yang juga anggota partai Reconquest. Tudingan tersebut membuat Karim Benzema meradang. Melalui pengacaranya, Miss Sylviane Cormier, Benzema mengajukan tuntutan kepada Rio atas dugaan pencemaran nama baik di pengadilan Lyon. Rencananya, sidang akan digelar pada akhir Mei 2022. Karim ingin saya tutup mulut. Katakan padanya jika saya memenangkan semua tuntutan hukum saya, tulis Rio di akun Twitternya. Bantai Timor Leste, Timnas Indonesia U23 jaga asa ke semifinal. Timnas Indonesia U23 sukses memetik kemenangan atas Timor Leste. Mereka unggul dengan skor 4-1 dalam lanjutan grup A SEA Games 2021 di Stadion Viet Tri, Po To, Vietnam. Padahal Timnas Indonesia U23 sempat dihukum penalti di menit ketiga akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Mark Klok. Beruntung, eksekusi penalti Mousinho berhasil ditepis oleh Hernando Aris Sultayadi. Timnas Indonesia U23 benar-benar tampil mendominasi pertandingan ini. Namun, butuh waktu sampai 10 menit sejak sepak bola mulai untuk menata permainan dan mulai membangun serangan. Trio gelandang yang diisi oleh Ricky Kambuaya, Syahrian Abimanyu, dan Mark Klok mampu bekerja optimal. Kerjasama mereka melahirkan aliran bola yang baik untuk lini depan. Cuma menang 4-1 atas Timor Leste, Sintayong tidak puas. Pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong, tidak puas dengan kemenangan selisih 3 gol atas Timor Leste pada partai kedua grup A SEA Games 2021. 4 gol Timnas Indonesia U23 dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-16, Witan Sulaiman pada menit ke-52 dan 77, Fakhrudin Arianto menit ke-59. Kemenangan telak atas Timor Leste tidak mengubah posisi Timnas Indonesia U23 di klasemen sementara grup A. Tim berjulukan Garuda Muda itu terjebak di peringkat keempat, kali ini dengan 3 poin dari 2 partai. Sintayong tidak bisa pastikan kapan Elkan Bagot gabung Timnas Indonesia U23. Bek berusia 19 tahun itu masih berada di Inggris untuk bermain dengan Ipswich Town. Bagot telah absen dalam 2 partai grup A SEA Games 2021. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu melewatkan pertandingan Timnas Indonesia U23 ketika kalah 0-3 dari Vietnam pada 6 Mei 2022 dan menang 4-1 atas Timor Leste 4 hari berselang. Namun saya tidak bisa memberikan jawaban pasti kapan Bagot akan tiba di Vietnam untuk merapat dengan Timnas Indonesia U23. Kondisi kami sekarang makin naik dan kian baik. Kami sedang mempersiapkan pertandingan lawan Filipina dan Myanmar dengan baik. Jelas arsitek asal Korea Selatan itu. Terima kasih sudah mengikuti kami hingga akhir. Jika ada berita sepak bola menarik dari kalian, langsung saja tulis di komentar. Dan terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara subscribe channel ini. Dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu pada berita selanjutnya. Salam olahraga.